channel Sandi Ramansa. Kali ini saya membahas tentang kembali lagi di topik kitab Henokh. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment serta share. Di bagian kitab ini bagian pertama dengan judul Malaikat Penjaga. Pasal 1. Kata-kata berkat Henokh dengan mana dia memberkati orang-orang pilihan dan orang-orang benar yang akan ada pada hari kesusahan ketika semua orang jahat dan orang fasik akan disingkirkan. Dan kemudian Henokh menjaga berbicara, seseorang yang benar yang matanya dibukakan oleh Tuhan sehingga dia memandang penglihatan kudus di surga yang ditunjukkan para malaikat, dan dari mereka aku mendengar segala sesuatu. Dan aku tahu apa yang kulihat, tetapi bukan bagi generasi ini, tapi bagi generasi yang kemudian yang akan datang. Mengenai orang-orang pilihan aku berbicara dan berbicara tentang mereka dengan yang kudus dan yang maha besar, yang akan datang dari tempat kediamannya Tuhan seluruh dunia. Dan dari sana dia akan menginjak gunung Sinai dan muncul dengan tentaranya, dan muncul dalam kekuatan kuasanya dari surga. Jadi gunung Sinai ini sangat suci ya teman-teman, dimana gunung Sinai ini Musa mendapatkan 10 perjanjian dan mendapatkan nubuat ya teman-teman. Dan semua akan takut, dan para malaikat penjaga akan gemetar, dan ketakutan yang besar dan kengerian akan meliputi mereka sampai ke ujung bumi. Dan gunung-gunung yang tinggi akan terguncang, dan bukit-bukit yang tinggi akan direndahkan, dan akan meleleh seperti lilin terkena nyala api. Dan bumi akan ditenggelamkan, dan segala sesuatu yang ada di atas bumi akan dihancurkan. Dan akan ada penghakiman atas segala sesuatu dan atas semua orang benar. Tapi bagi orang benar dia akan memberikan damai sejahtera, dan akan melindungi orang-orang pilihan. Dan belas kasihan akan tinggal atas mereka. Dan mereka semua akan menjadi milik Tuhan, dan akan menjadi berhasil dan diberkati. Dan terang Tuhan akan bersinar bagi mereka. Dan lihatlah, dia datang dengan berjuta-juta orang kudus untuk menjalankan penghakiman atas mereka. Kudus artinya suci, bersih ya teman-teman. Dan akan menghancurkan orang-orang fasik, dan akan menuntut pertanggungjawaban dari orang-orang berbuat dosa dan orang-orang fasik yang telah dilakukan mereka terhadap dia. Kemudian ada pasal 2. Aku mengamati segala sesuatu yang terjadi di surga. Bagaimana benda-benda penerang yang ada di langit tidak keluar dari jalur mereka. Masing-masing terbit dan terbenam sesuai aturan, masing-masing pada waktunya, dan mereka tidak keluar dari ketetapan mereka. Jadi segala sesuatu seperti langit, galaksi sudah ditetapkan oleh Tuhan ya teman-teman. Itulah kuasa Tuhan. Memandang bumi dan mengamati hal-hal yang terjadi di atasnya dari pertama sampai yang terakhir. Bagaimana pekerjaan Allah tidak ada yang tidak teratur. Melihat musim panas dan musim dingin, bagaimana seluruh muka bumi penuh dengan air dan awan-awan dan embun hujan ada di atasnya. Jadi segala di bumi ini bisa kita pelajari, kita amati. Segalanya itu punya hikmah ya teman-teman. Henokh 1:9 bagian ini paralel dengan kitab Yudas 1:14-15 juga tentang mereka Henokh. Keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Pasal 4. Dan lagi aku mengamati hari-hari musim panas, bagaimana matahari berada di atas bumi, berlawanan arah dengannya, dan kamu mencari tempat sejuk dan teduh karena panas matahari, dan bumi juga terbakar karena panasnya. Dan kamu tidak bisa menginjak bumi atau batu karena panasnya. Pasal 5. Aku mengamati bagaimana pohon-pohon menutupi dirinya dengan dedaunan hijau dan menghasilkan buah. Amatilah semua ini dan pelajari bagaimana Dia yang hidup selamanya telah menciptakan semuanya ini bagi kamu. Jadi nikmat mana yang kau dustai?
Bagaimana karya-karyanya ada di hadapannya tahun demi tahun, dan semua karyanya melayani dia dan tidak berubah. Tapi bagaimana Tuhan telah menetapkan, demikianlah semuanya jadi. Dan lihatlah bagaimana lautan dan sungai-sungai bersama-sama menjalankan pekerjaan mereka. Tetapi kamu tidak bertekun dan tidak menjalankan perintah Tuhan, tetapi telah melanggar dan telah menghujat kebesarannya dengan kata-kata yang sombong dan kasar dari mulutmu yang najis. Hai kamu yang keras hati, kamu tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Dan karenanya kamu akan mengutuk hari-harimu, dan tahun-tahun hidupmu akan binasa. Kutukan yang kekal akan bertambah banyak, dan kamu tidak akan mendapat belas kasihan. Pada hari itu kamu akan membuat namamu menjadi kebencian kekal bagi orang-orang benar, dan mereka akan terus mengutukmu sebagai orang-orang berdosa. Dan kamu bersama-sama dengan orang yang berdosa, tetapi bagi orang-orang pilihan akan ada terang dan sukacita dan damai sejahtera. Dan mereka bagi mewarisi bumi, tetapi bagimu yang fasik dan akan ada kutuk. Kemudian kebijaksanaan akan diberikan pada orang-orang pilihan, dan mereka semua akan hidup dan akan berhenti berbuat dosa, baik melalui perbuatan jahat ataupun melalui kesombongan. Tetapi mereka yang memiliki kebijaksanaan dan mereka menjadi rendah hati dan berhenti berbuat dosa. 9-nya, dan mereka tidak akan dihukum sepanjang hari-hari kehidupan mereka, dan tidak akan mati karena itulah atau hukuman murka. Tetapi jumlah hari-hari kehidupan mereka akan genap, dan hidup mereka akan sampai tua dalam sejahtera, dan tahun-tahun sukacita mereka akan banyak di dalam kebahagiaan dan kedamaian kekal sepanjang hari-hari kehidupan mereka. Pasal 6, dan terjadilah setelah anak-anak manusia bertambah banyak pada hari-hari itu, anak-anak perempuan yang cantik dan rupawan telah lahir bagi mereka, anak-anak manusia ya teman-teman. Dan para malaikat anak-anak surgawi memandangi dan bernafsu kepada mereka, dan berkata satu sama lain, lihatlah, kita akan memilih bagi diri kita sendiri istri dari antara anak-anak manusia, dan akan melahirkan anak-anak bagi kita. Dan Senjaza pemimpin mereka berkata kepada mereka, Senjaza ya teman-teman, mana ya? Aku takut bahwa mungkin kamu tidak akan bersedia melakukan perbuatan ini, dan aku sendiri akan menderita karena dosa besar ini. Kemudian semua menjawab dia dan berkata, kita semua akan bersumpah dan mengikatkan diri bersama-sama dengan kutukan, bahwa kita tidak akan membatalkan rencana ini, tetapi akan menjalankan rencana ini. Kemudian mereka akan bersumpah bersama-sama dan mengikatkan diri satu sama lain dengan kutukan mereka semuanya. Henok 6:1-2 begini paralel dengan Kejadian 6:1-2, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Maka dari ini lahirlah para dewa-dewa, para raksasa ya, titan ya teman-teman, yang sangat berpengaruh di muka bumi ini, maupun kebaikan maupun kejahatan. Ada 200 malaikat, dan mereka turun di Ardis, yaitu puncak gunung Hermon, dan mereka menyebutnya Gunung Hermon karena mereka telah bersumpah di atasnya dan mengikatkan diri bersama-sama dengan kutukan. Dan ini adalah nama-nama pemimpin mereka. Pertama, Zenjaza yang adalah pemimpin mereka, kemudian Uraki, Baramil, Akibil, Tamil, Ramuel, Daniel, Ezekiel, Sarakujal, Asael, Armers, Batral, Anani, Zakebe, Samsafil, Sartael, Turel, Jomjail, Arazjal. Ya, ini adalah pemimpin 200 malaikat ya teman-teman. Dan semua yang lainnya ada bersama mereka. Pasal 7, dan mereka mengambil bagi diri mereka sendiri istri, dan masing-masing memilih untuk dirinya sendiri seseorang. Dan mereka mulai mendekati perempuan itu dan bersetubuh dengan mereka, mengajari mereka mantra dan ilmu sihir.
Itulah awal mulanya teman-teman, turunnya para bilang dewa-dewa itu teman-teman. Perempuan-perempuan itu dan bersetubuh dengan mereka dan mengajar mereka mantra dan ilmu sihir. Ini awal mula terjadinya ilmu sihir, ilmu perdukunan. Dan memperkenalkan mereka cara pemotongan akar-akaran dari dan kayu-kayuan. Dan mereka mengandung yang melahirkan raksasa besar yang tingginya 3000 els. 3000 els yaitu 1,5 feet ya teman-teman, sama dengan 0,4572 meter. Mereka ini melahap semua hasil jeripaya manusia sampai manusia tidak dapat bertahan lagi. Saking mereka besar, mereka memakan apa segala hasil tanaman, hewan semuanya, sehingga menghancurkan manusia itu sendiri. Kemudian para raksasa berbalik menyerang manusia untuk memakan mereka. Kemudian raksasa itu kelaparan, kemudian memakan manusia itu sendiri. Dan mereka mulai berbuat dosa kepada burung-burung, hewan dan binatang-binatang, kepada binatang yang merayap, dan ikan-ikan saling memakan daging mereka sendiri. Makan daging mereka sendiri atau kanibal ya teman-teman, dan meminum darahnya. Dan bumi mengeluh karena kejahatan mereka. Dan Azazel mengajari manusia membuat pedang dan pisau dan perisai dan baju zirah. Ini awal mulanya Azazel yang membuat logam ya teman-teman, dan memperkenalkan logam-logam di bumi dan wajah mereka seni, melakukan pekerjaan logam, gelas dan ornamen. Cara menggunakan antimoni. Antimoni yaitu sejenis logam berwarna putih perak yang senyawanya digunakan sebagai kosmetik sejak zaman dahulu. Kemudian antimoni dan cara mempercantik alis mata dan segala jenis batu-batu berharga dan semua zat pewarna. Dan ada kejahatan yang besar dan banyak percabulan dan mereka berdosa dan semua jalan hidup mereka rusak. Ame Zarak mengajarkan semua ilmu sihir dan cara memotong akar-akaran. Kemudian Armaros cara melepaskan mantra sihir. Barakal astrologi. Kokabel pengetahuan akan tanda-tanda, dan Temel akan mengajarkan cara melihat bintang-bintang. Dan Asradel mengajarkan lintasan bulan serta tipu lihat manusia. Dan dalam penghancuran umat manusia, mereka berteriak keras dan suara-suara mereka mencapai surga. Jadi mereka untuk saling menyerang satu sama lainnya dengan berteriak ya teman-teman. Mereka dalam agama-agama ada dewa-dewa Thoth, dewa Vishnu, atau agama mungkin seperti itu teman-teman. Pasal 9, lalu Michael dan Gabriel. Michael atau dalam agama Islamnya itu Mikail, dan Gabriel yaitu Jibril, dan Surjan dan Urjan memandang dari surga, lalu melihat banyak darah yang telah tertumpah di bumi dan semua kejahatan yang telah dilakukan di atas bumi. Dan mereka berkata satu sama lain, bumi yang telah menjadi kosong menggemakan kembali suara manusia yang menangis hingga ke pintu gerbang surga. Dan sekarang bagimu, hai para kudus di surga, telah menangis jiwa-jiwa manusia. Mereka berseru, bawalah perkara kami kepada yang maha tinggi. Dan mereka, Hermon artinya terkutuk ya teman-teman. Kemudian ada Henokh 72, paralel kejadian 64. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kemudian ada kata Surjan dan Suril artinya perintah Tuhan. Kemudian Urjan atau Uril artinya Tuhan adalah terangku. Kemudian dan mereka berbicara kepada Tuhan mereka, kepada Sang Raja. Ya Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, tahta kemuliaan-Mu ada di antara semua generasi dunia, dan nama-Mu kudus dan mulia di antara semua generasi dunia. Engkau diberkati dan dipuji. Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan segala kuasa ada padamu. Segala sesuatu terbuka di hadapan-Mu, dan tidak ada yang tersembunyi. Engkau melihat segala sesuatu, tidak ada yang dapat disembunyikan dirinya padamu. Lihat apa yang telah dilakukan Azazel
bagaimana Dia telah mengajarkan segala hal yang jahat di bumi, dan telah mengungkapkan rahasia kekal yang tersimpan di surga. Dan Semjaza yang kepadanya telah Engkau berikan kuasa untuk menjadi kepala rekan-rekannya telah memperkenalkan ilmu sihir. Dan mereka telah pergi bersama-sama kepada anak-anak perempuan manusia dan telah tidur dengan mereka, dengan wanita-wanita itu, dan telah mencemarkan diri mereka dan telah menetapkan kepada mereka segala jenis dosa. Itu awal mula dosa ya teman-teman, diperkenalkan para malaikat-malaikat yang telah ingkar. Dan wanita-wanita itu telah melahirkan raksasa, dan dengan demikian seluruh bumi telah penuh dengan darah dan kejahatan. Dan sekarang lihatlah jiwa-jiwa yang telah mati menangis dan meratap ke pintu gerbang surga. Dua suara erangan mereka naik, dan mereka tidak melarikan diri dari kejahatan yang dilakukan di bumi. Dan engkau tahu segala sesuatu sebelum semuanya itu terjadi, dan engkau tahu hal ini dan keadaan mereka, namun engkau tidak berbicara kepada kami. Dan apa yang harus kami lakukan mengenai hal ini? Kemudian ada pasal 10. Kemudian yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, Kudus berfirman dan mengirimi Ars Jalalur Jur kepada anak Lamek dan berkata kepadanya, katakan padanya dalam namaku, sembunyikan dirimu dan ungkapkanlah kepadanya akhir yang akan datang. Karena seluruh bumi akan dihancurkan, dan banjir yang besar akan datang atas seluruh bumi, dan apa yang ada di atasnya akan dihancurkan. Ini kemungkinan itu kepada Metusalah ya, bisa jadi atau Nabi Nuh ya. Dan sekarang perintahkan kepadanya supaya dia dapat menyelamatkan diri dan benih keturunannya tetap ada di seluruh bumi. Dan lagi Tuhan berfirman kepada Rufael, ikat tangan dan kaki Azazel, lemparkan dia ke dalam kegelapan. Belahlah gurun pasir yang ada di Yudael, dan campakkan dia di sana, dan timbunilah dia dengan batu-batu kasar atau tajam, dan selubungi dirinya dengan kegelapan supaya dia tetap ada di dalam di sana selamanya. Dan selubungi wajahnya sehingga dia tidak dapat melihat cahaya. Dan pada hari besar penghakiman dia akan dilemparkan ke dalam api, dan pulihkan bumi yang telah dicemarkan para malaikat. Dan umumkanlah pemulihan atas bumi supaya aku memulihkannya, agar tidak semua anak-anak manusia akan dihancurkan melalui segala hal rahasia yang telah diperkenalkan oleh para malaikat pengawas dan telah diajarkan kepada anak-anak mereka. Dan seluruh bumi telah dicemarkan melalui contoh perbuatan dan ajaran Azazel. Daripadanya berasal segala dosa. Dan Allah berfirman kepada Gabriel, pergilah kepada anak-anak haram dan kepada anak-anak terkutuk dan kepada anak perzinahan, dan hancurkan anak-anak perzinahan dan anak-anak para malaikat pengawas dari antara manusia. Kirimkan mereka keluar dan biarkan mereka saling menghancurkan dan saling membunuh. Rufael atau Rafael artinya Tuhan menyembuhkan. Nama Azazel tercatat dalam kitab Imamat 16:8-10-26, Imamat 68:10 dan imam besar Harun harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan.